Oke, yuk kita bahas sesuatu yang kelihatannya sepele banget, tapi ternyata rumitnya bukan main. Kita ngomongin soal pasir yang mengendap di air. Kelihatannya biasa aja kan, tapi di dalamnya ada teka-teki fisika yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala selama puluhan tahun. Nah, sekarang kita coba pecahkan bareng-bareng. Coba deh bayangin sebentar. Anda punya stoples, isi air, terus masukin pasir sama kerikil. Kocok yang kenceng. Harusnya kan, yang gede dan berat jatuh duluan ya. Baru yang kecil-kecil nyusul. Tapi, ternyata fisika punya kejutan buat kita. Nggak sesimpel itu ceritanya. Jadi gini, begitu partikel yang ukurannya beda-beda ini dicampur, proses pengendapannya langsung berubah jadi kayak kemacetan lalu lintas pas jam pulang kantor. Ini bukan lagi balapan sederhana lurus ke bawah, tapi udah jadi tarian fisika yang super kompleks. Kalau semua partikelnya ukurannya sama, gampang ditebak. Mereka jatuh lurus aja, lancar jaya. Tapi, begitu kita campur ukurannya, nah disitulah kekacauan dimulai. Partikel besar yang harusnya ngebut malah jadi kejebak. Mereka mesti nerobos kerumunan partikel kecil yang lebih lambat. Hasilnya, macet total di dalam cairan itu. Para ilmuwan punya nama keren buat fenomena ini, efek hambatan. Dan ini bukan cuma soal partikel saling senggol loh. Bayangin deh, setiap partikel yang jatuh kan mendorong air ke atas. Nah, aliran air yang ke atas ini jadi kayak arus balik yang melawan, yang airnya ngerem laju semua partikel, bahkan yang paling gede sekalipun. Dan disinilah masalah besarnya. Selama puluhan tahun, para fisikawan pusing tujuh keliling mencoba bikin model matematika buat memprediksi kemacetan ini. Tapi ya gitu, gagal terus. Model-model mereka mungkin bener buat campuran yang encer, tapi begitu partikelnya padat, prediksinya meleset jauh. Jelas ada sesuatu yang mereka lewatkan. Terus, gimana caranya para ilmuwan ini mengurai benang kusut kemacetan partikel? Nah, mereka merancang sebuah eksperimen yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya cerdas banget buat mengamati semua kekacauan ini secara terkendali. Eksperimennya sederhana, tapi efektif. Mereka ambil dua jenis partikel dengan ukuran berbeda, campur di air, kocok, terus biarin gravitasi yang bekerja. Dan yang terjadi itu keren banget. Partikelnya nggak cuma jatuh, tapi mereka misahin diri dan ngebentuk lapisan-lapisan yang jelas. Nah, para ilmuwan ini fokus gukur kecepatan dua garis depan utama dalam proses pemisahan ini. Yang pertama namanya antarmuka atas. Ini tuh garis batas antara air yang udah bening di bagian atas sama awan partikel kecil yang lagi turun pelan-pelan di bawahnya. Dengan ngukur seberapa cepat garis ini turun, mereka jadi tahu persis kecepatan partikel-partikel kecil itu. Terus yang kedua, dan ini yang lebih rumit, adalah antarmuka bawah. Ini adalah garis depan dari gerombolan partikel besar yang jatuh. Mengukur kecepatan batas ini ngasih tahu mereka seberapa cepat partikel besar bisa bergerak sambil nembus kerumunan partikel kecil. Nah, ini data kuncinya buat ngebongkar si efek hambatan tadi. Dan mereka nggak main-main soal data. Biar yakin model baru mereka ini bener-bener jago, tim peneliti mengujinya pakai lebih dari 560 set data, termasuk data-data dari penelitian lain bertahun-tahun sebelumnya. Ini kayak stres tes super berat buat ngebuktiin model mereka beneran ampuh. Berbekal data segunung itu, mereka akhirnya nemuin kuncinya. Lahirlah sebuah model baru yang akhirnya bisa melakukan apa yang gagal dilakukan model-model sebelumnya. Sebuah terobosan. Rahasianya apa sih? Ternyata sebuah perubahan cara pandang yang jenius. Model-model lama itu nganggap si cairannya cuma air biasa aja. Tapi model baru ini sadar, dari sudut pandang partikel besar, cairan di sekitarnya itu bisa berubah tergantung seramai apa lalu lintas partikel kecilnya. Jadi, model ini pinter. Dia punya dua mode. Kalau konsentrasi partikelnya rendah, di bawah 20%, model ini nganggep partikel besar itu jatuhnya di air biasa. Lalu lintasnya sepi. Tapi, kalau konsentrasinya tinggi, modelnya langsung ganti asumsi. Partikel besar itu dianggap jatuh bukan lagi di air, tapi di semacam sup yang lebih kental yang isinya air plus partikel-partikel kecil. Nah, perubahan cara pandang inilah yang bikin semuanya jadi akurat. Dan hasilnya? Wah, ngomong sendiri. Grafik ini nunjukin tingkat error atau kesalahan dari berbagai model. Makin pendek barnya, makin akurat modelnya. Dan lihat deh, model baru ini jelas-jelas punya tingkat kesalahan paling rendah dibandingin model-model top sebelumnya. Ini bukti telak kalau mereka berhasil. Oke. Ini semua kedengarannya ilmiah banget. Tapi terus kenapa? Apa gunanya buat kita di dunia nyata? Ngapain juga kita pusing-pusing mikirin kemacetan partikel super kecil? Well, ternyata jawabannya ada di mana-mana di sekitar kita.
Jawabannya ada di mana-mana. Model ini krusial banget buat industri tambang, biar bisa misahin biji emas atau tembaga dari batu biasa secara efisien. Penting juga buat instalasi pengolahan air limbah yang ngebersihin air yang kita pakai. Bahkan, ini ngebantu kita ngerti gimana delta sungai dan pantai terbentuk. Dari pabrik sampai alam, kemampuan memprediksi pengendapan ini adalah kunci. Para penelitinya sendiri menyimpulkannya dengan pas. Dunia nyata itu campur aduk. Hampir nggak ada proses di alam atau industri yang partikelnya seragam. Semuanya campuran. Makanya, model yang bisa mengatasi kerumitan campuran partikel ini jadi sangat-sangat berharga. Ini benar-benar bikin kita mikir ya kan? Fenomena sesimpel pasir mengendap di air ternyata diatur sama fisika yang luar biasa rumit. Ini ngingetin kita bahwa ada dunia tersembunyi yang bekerja di balik layar dari hal-hal yang kita anggap biasa. Kira-kira misteri keren apa lagi ya yang ada di sekitar kita yang cuma nunggu buat dipecahkan?